Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu dapat menyimak Alkitab masing-masing di rumah. Kita akan sama-sama belajar dan membaca Alkitab kita untuk kita belajar firman Tuhan. Di dalam Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur buat pembacaan firman Tuhan hari ini. Saya memberikan tema firman Tuhan yaitu perhatikan. Nah, dalam tema ini, mengapa saya memberikan tema perhatikan? Di dalam pasal yang ke-48, kalau di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di situ adalah menekan Tuhan menjelaskan bagaimanakah Tuhan itu adalah Tuhan yang sama, yang menciptakan alam semesta, tetapi bahwa umat-umat Tuhan itu tidak mengakui dan tetap menjadi umat yang tegar tengkuk, tidak pernah percaya kepada Tuhan. Tetapi di ayat 12 sampai ayat yang ke-22 dalam perikop yang kedua, yaitu tentang Tuhan menebus umat Israel. Bagaimanakah umat-umat Israel itu ditebus oleh Tuhan bukan karena kebenarannya, tetapi karena nama Tuhan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 Tuhan memberikan satu nasihat sebagai Allah yang maha kudus, yang dimana Allah itu Allah yang mengajar, Allah yang menuntun umat-umatnya, dan Tuhan memberikan sebuah perintah kepada umat-umatnya yaitu untuk memperhatikan ya di ayat yang ke-18-nya. Nah, dari tema yang saya berikan yaitu tentang perhatikan, dalam menjalani kehidupan ini kita sering mengalami banyak hal yang terkadang ada yang kita bisa mengerti, ada yang kita juga mungkin tidak dapat kita mengerti. Dari apa yang kita lalui di dalam setiap kehidupan kita, ada kekuatan yang mengatur kita ya dan mengarahkan hidup kita. Dan kita harus memperhatikan, belajar memperhatikan segala sesuatu dari hidup kita yang kita jalani ini, Bapak Ibu. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan di atas muka bumi ini, itu pasti memberikan dampak. Entah itu dampaknya positif atau dampaknya itu negatif. Tentu saja yang menjadi kerinduan Tuhan, kalau kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan, kita bekerja di atas muka bumi, kita memberikan dampak yang baik, memberikan dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, waktu kita hidup, apa yang harus kita perhatikan? Ya, nah, perhatikan berarti menjadi orang hidup. Kita yang hidup ini tidak hanya sekedar hidup. Ada orang yang punya pemikiran seperti ini ya, wes yang penting urip gitu ya Bapak Ibu. Tetapi tidak. Apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita, memberikan kehidupan kepada kita, bahwa kita hidup punya tujuan. Tuhan menciptakan kita, memberikan kehidupan kepada kita, itu memberikan tujuan. Karena itu selama kita hidup, kita tidak boleh hanya sekedar hidup, tetapi kita perhatikan bagaimanakah kehidupan kita. Perhatikan itu memiliki arti yaitu mengamati, kemudian mencermati. Melalui arti kata ini berarti bukan hanya sekedar ya mengamati, mencermati. Ini bukan hanya sekedar melihat, tetapi memperhatikan di sini adalah benar-benar menyimak dengan cermat dan teliti. Bagaimanakah kita hidup? Bagaimanakah kehidupan kita di atas muka bumi ini? Apakah kita hidup ini sudah memberikan faedah, sudah memberikan dampak? Ya, ini di dalam poin-poin kita selanjutnya. Nah, apa yang harus diperhatikan di dalam kehidupan kita? Kalau kita memang dikatakan hidup, tidak boleh hanya sekedar hidup, tetapi kita harus memiliki hidup yang harus diperhatikan bagaimanakah cara kita hidup. Apa yang harus kita perhatikan dalam hidup kita?
Yang pertama di ayat yang ke-17b, di sana Tuhan berkata begini ya, di ayat yang ke-17b, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Nah, Tuhan mengajarkan kehidupan yang berfaedah. Jadi yang harus kita perhatikan adalah supaya kita punya hidup yang berfaedah. Hidup yang berfaedah adalah hidup yang berguna. Kalau saya mencari arti dari faedah itu adalah berguna atau bermanfaat, ya. Nah, jadi hidup yang berfaedah adalah hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat. Seperti apakah hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat? Berarti seperti penjelasan saya tadi, tidak hanya sekedar sebagai manusia yang hidup. Kalau orang yang berkata, wis asal urip, asalkan hidup, orang yang di jalan itu juga orang yang hidup, saudara. Orang yang mungkin cuman pengemis atau mungkin ada orang-orang yang mungkin bisa dikatakan terganggu jiwanya, itu juga adalah orang hidup. Bukan hanya asal hidup, orang yang mungkin hidup mabuk-mabukan, pesta pora, mereka juga hidup. Tetapi apakah hidupnya berfaedah, berguna atau bermanfaat bagi orang lain? Nah, ini yang harus kita perhatikan, karena Tuhan sendiri menasihati bahwa Aku yang menuntun engkau, ya. Aku yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Jadi Tuhan yang sudah mengajarkan kita, karena itu kita harus perhatikan apa yang Tuhan ajar. Kita hidup yang berfaedah, ya. Kita hidup untuk memiliki hidup yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain dan juga memberikan dampak yang baik bagi orang lain. Nah, kemudian yang kedua, di ayat 7, tetap di ayat yang ke-17 bagian B adalah dikatakan Tuhan tadi, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Hidup seperti perjalanan, seperti sebuah perjalanan. Dan Tuhan berkata, yang menuntun engkau. Jadi Tuhan yang menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Jadi yang harus kita perhatikan dalam hidup ini adalah jalan hidup yang kita tempuh ini. Bagaimanakah jalan hidup yang kita jalani selama ini? Apakah jalan hidup kita ini serong atau jalan hidup kita ini lurus, benar seperti yang dikatakan oleh Tuhan? Karena semua yang kita lakukan di atas muka bumi ini adalah memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau poin pertama yang kita perhatikan adalah hidup yang berfaedah, harus bisa berguna, harus bisa memberikan dampak yang baik. Maka kita harus memperhatikan cara hidup kita, jalan hidup kita yang kita tempuh. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita senantiasa perhatikan hidup ini dengan sungguh-sungguh dan tidak mengabaikannya. Haleluya. Yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, kalau di dalam hidup ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ya, maka yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-18 bagian A. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ya. Yang harus kita lakukan adalah kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kita akan dapat menjadi orang yang hidup berfaedah, orang yang menjaga jalan hidup yang ditempuh jika kita melakukan, yaitu memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Karena kita percaya setiap perintah Tuhan itu adalah menghasilkan kehidupan yang baik dan benar, seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Semua firman Tuhan, semua perintah-perintah Tuhan itu adalah mengajar kepada kita untuk hidup baik, hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kepercayaan, hidup ini adalah kesempatan, dan Tuhan memberikan kepercayaan, kesempatan untuk kita memiliki hidup yang berfaedah, hidup yang baik, dan kita harus melakukan perintahnya Tuhan. Amsal 10 ayat 8 bagian A, firman Tuhan di sana berkata, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Orang yang bijak memperhatikan perintah-perintahnya Tuhan.
tetapi orang yang bodoh mengabaikannya. Nah, siapakah kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang bijak, yang memperhatikan perintah-perintahnya Tuhan? Dan Tuhan menginginkan supaya kita memperhatikan perintahnya. Karena perintah-perintah Tuhan itulah yang akan membawa kita untuk hidup di jalan yang benar. Hidup di jalan yang lurus seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Kita percaya setiap perintah yang dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, itu adalah perintah yang akan membawa kepada kita hidup yang benar, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka itu akan membawakan hasil yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan perintah-perintahnya Tuhan, ya. Kalau kita memperhatikan bagaimana cara kita hidup, kemudian kita juga memperhatikan perintah-perintahnya Tuhan, hasilnya adalah di ayat yang ke-18 bagian B, ya. Yang pertama di sana adalah mengalami damai sejahtera. Yang kedua, kebahagiaan akan terus melimpah. Yang ketiga, keturunan-keturunan kita akan diberkati, ya. Di dalam ayat yang ke-18 bagian B tadi dikatakan hasilnya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kemudian di ayat 19a, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti karsik banyaknya, ya. Nah, di situ dikatakan nama mereka tidak akan dilenyapkan. Nah, itu semuanya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup adalah hidup yang dipercayakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kepercayaan dan kesempatan yang diberikan, mari kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Kita mau perhatikan hidup kita supaya berfaedah atau berguna bagi orang lain. Yang kedua, kita akan perhatikan perintah-perintah Tuhan supaya kita dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kesimpulan adalah hidup yang baik dan melakukan perintah Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera, dan berkatnya itu akan sampai kepada anak cucu kita semuanya. Tentu saja kita semua menginginkan hidup yang diberkati, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu, perhatikanlah hidupmu, perhatikan perintah-perintah Tuhan atas kehidupanmu, karena kita adalah umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Amsal 16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Perhatikan firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita untuk kita perhatikan semuanya, mencermati, mengamati dengan sungguh-sungguh bagaimanakah kita hidup, bagaimanakah kita meresponi perintah-perintah Tuhan. Kita harus perhatikan itu semua. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Engkau adalah Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat firman-Mu agar kami kembali mengingat bahwa apa yang menjadi nasihat Tuhan untuk kami memperhatikan setiap kehidupan kami. Memperhatikan kehidupan yang layak, kehidupan yang berfaedah, kehidupan yang berguna bagi orang lain. Terlebih lagi bahwa kehidupan kami untuk mendengar dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Berkati keluarga besar GBD LCAD Magelang Tuhan, biarlah mereka juga senantiasa hidup sesuai dengan perintah-perintahnya Tuhan. Sesungguhnya keluarga besar GBD LCAD Magelang rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah keluarga besar GBD LCAD Magelang dengan keadilan-Mu. Jadikanlah firman-Mu ini firman yang menguatkan, memimpin, membawa kami umat-umat LCAD Magelang untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami terima firman dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.